Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di Jakarta gaduh teman-teman ya, banyak gaduh di media sosial karena KJMU kartu unggulan dari masyarakat Jakarta ini dicabut sebagian penerimanya oleh Heru Budi teman-teman sebagai PJ Jakarta saat ini. Kalau minggu-minggu kemarin Jakarta gaduh karena banjir yang tidak kunjung reda sampai berhari-hari, sekarang langsung muncul berita lagi setelah banjir KJMU dicabut oleh Heru dan banyak yang teriak teman-teman. Ini hal-hal peninggalan Anies ya, salah satu peninggalan Anies yang dibangga-banggakan oleh orang Jakarta banyak dicabut oleh Heru. Teman-teman pasti sudah mendengar ya tentang berita KJMU ini dicabut, yang mana ini sebenarnya merupakan beasiswa untuk rakyat Jakarta. Per semesternya itu lumayan nominalnya teman-teman, jutaan ya bagi mahasiswa yang asli orang Jakarta. Kalau saya sih juga iri sebenarnya ya, sebagai orang di luar Jakarta tidak mendapatkan hal serupa seperti orang-orang Jakarta ini. Karena jumlahnya lumayan. Dan bukan hanya saya saja yang memberikan komentar terkait dengan ini, banyak sekali nih teman-teman ya. Pilu KJMU, surat terbuka untuk PJ Gubernur DKI Jakarta. Aku terancam bakalan putus kuliah. Ayah aku petugas satpam, tapi tiba-tiba aku dapat desil 5, mana rumah bukan hak milik ayahku alias mengontrak sama kerabat. Keluh Iema yang sebentar lagi tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Kebijakan PJ Gubernur DKI Jakarta yang mengubah regulasi penerimaan beasiswa KJMU dan KJP secara tiba-tiba kemungkinan akan menambah daftar mahasiswa yang putus kuliah, bahkan ribuan. Iema salah satu penerima beasiswa yang entah atas alasan apa ditempatkan di peringkat buncit. Ya, kata Bapak, regulasi penerimaan beasiswa diubah dengan cara pemeringkatan. Saya tidak mengerti kenapa harus ada pemeringkatan, padahal gubernur definitif sebelumnya tidak memberlakukan itu. Kata Bapak, kebijakan ini bukan alasan politis, melainkan untuk penghematan anggaran. Tapi Pak, bukankah anggaran pendidikan telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar? Bahkan harus dialokasikan sebanyak 20%. Bapak kok sampai hati sih? Ada banyak mahasiswa yang benar-benar menggantungkan biaya pendidikannya dari beasiswa ini. Solusinya apa? Sebagai PJ, Bapak seharusnya tidak membuat kebijakan yang berdampak besar. Ataukah Bapak memang menginginkan surat terbuka ini berlanjut ke meja hijau? Apakah perlu upaya hukum terhadap kebijakan yang tidak masuk akal ini? Gimana menurut kalian? Info beasiswa KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul ya. Ini buat mahasiswa, buat keluarga di Jakarta yang mau dapat bantuan biaya pendidikan. Dengerin video ini sampai selesai. Ini ada info KJMU untuk gelombang kedua. Penerima KJMU akan dapat bantuan senilai 9 juta rupiah setiap semesternya. Ini ada keterangannya, detail bantuannya seperti apa. Kemudian syarat untuk mendaftar atau mendapatkan program ini adalah 2 ya. 1, berdomisili di DKI Jakarta. Yang kedua, sedang tidak menerima beasiswa dari pihak manapun dengan sumber dana APBN dan APBD. Jadi kalau mau daftar beasiswa lain yang di luar APBN dan APBD itu masih bisa ya, kayak pihak swasta, individu, NGO, dan lain sebagainya, atau negara lain juga bisa. Yuk, manfaatkan. Detailnya ada di channel Telegram ya, linknya ada di bio. Ini linknya panjang banget, jadi aku nggak bisa copy di sini ya. Jadi silahkan join aja ke channel Telegram aku. Link ada di bio, gratis kok, tinggal klik aja. Silahkan masuk, banyak informasi beasiswa lainnya ya. Itu aja sebagai manfaat. Aku pengen mandi dulu ya. Oh halo, kalian tahu nggak sih Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, programnya Bapak Anies ya, yang dimana Bapak Anies itu membuat program untuk membantu mahasiswa per semester itu diberikan 9 juta untuk membantu ekonomi lah ya, membantu ekonomi dan juga membantu pendidikan yang ada di Jakarta itu menggunakan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Tapi sekarang di eranya Bapak Heru,
sebagai PJ Gubernur yang menggantikan Bapak Anies gitu ya, selama belum mendapatkan gubernur baru dengan pemilihan gitu ya, dan tidak tahu juga sih kalau untuk daerah Jakarta itu bakal dipilih atau bakal diambil gitu ya. Sekarang gitu ya, kartunya itu sudah dihapus gitu ya, dan itu tidak salah juga gitu kan. Mungkin Bapak Heru punya program lain yang lebih bagus, kan kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau melihat dari pendapatan suara Bapak Anies per tanggal 14 kemarin Februari gitu ya, Bapak Anies juga tidak menang banyak gitu kan dari dari Bapak Gemoy gitu ya. Berarti memang banyak juga orang Jakarta itu yang tidak merasakan perubahan yang dilakukan oleh Bapak Anies gitu ya. Jadi tidak salah, silahkan gitu ya, kalian menilai sendiri gitu kan kerjanya Bapak Anies gitu kan, track recordnya Bapak Anies seperti apa. Ternyata kalau misalkan kalian memang tidak memilih Bapak Anies gitu ya, jangan ikut berkomentar tentang kartu Jakarta Mahasiswa Unggul gitu ya. Jangan pernah mengeluh tentang hal itu kalau misalkan kalian itu kemarin tidak memilih yang namanya Bapak Anies, tentang program-programnya yang baik di Jakarta gitu ya. Jadi sekarang tinggal terima nasib aja gitu kan sekarang mah. Tapi kalau misalkan nanti ada pemilihan, karena katanya Bapak Heru juga akan menjadi kandidat gitu kan, calon gubernur Jakarta nanti katanya kan, akan berdampingan dengan warga Jabar gitu yang pernah menjabat di Jabar, ya itu pilih lagi aja, nggak apa-apa, programnya kan bagus tuh. Sekarang itu menghapus-hapus gitu ya, silakan pilih lagi. Terima kasih ya. Mampu itu dilihat dari mana, Pak? Sekarang suami saya udah usia pensiun, tidak dapat pensiun, dan kita harus kerja serabutan. Walaupun saya tinggal di rumah yang agak gede, tapi itu rumah orang tua, Pak, bukan rumah kita. Saya sampai saat ini tidak minta bansos yang berupa beras dan berupa apa-apa, karena kami mampu mencari uang buat makan nasi, Pak. Yang untuk bantu KJM itu untuk pendidikan anak-anak kita, karena agar mengentaskan pendidikan, mengentaskan kemiskinan, dan membawa nama baik kita sebagai orang tua. Jadi saya mohon Bapak sebagai dinas pendidikan, lihat Pak, ini masa depan anak-anak Indonesia yang pintar-pintar, Pak. Tolong gimana caranya Bapak? Mungkin ya Pak. Oke, itu komentar dari kawan-kawan yang lain terhadap pengangkatan Bapak Bobi menjadi tokoh nasional ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.